Saudara-saudara sekalian, di sini saya akan lebih menjelaskan bagaimana undangan saya untuk mengajak semua tokoh-tokoh agama, alim ulama, berdialog sambil berserah diri kepada Tuhan masing-masing, kepada Allah masing-masing, mengenai kebenaran, satu kebenaran. Nah, seperti kita tahu, di dalam semua agama itu diajarkan sebuah konsep berpuasa sebagai sebuah pendekatan untuk mencapai sebuah sasaran pembuktian kebenaran. Kita melihat seperti Musa, seperti Elia, seperti Yesus, seperti Esther di dalam Alkitab. Mereka mencapai sebuah posisi penyertaan dan kehadiran Tuhan semesta alam dengan berpuasa. Nah, sekaligus juga ketika kita berpuasa dan berdoa, kita sedang membuktikan suatu gerakan kerohanian di mana kita masuk ke dalam wilayah kekekalan, wilayah keajaiban, wilayah di mana Tuhan yang Maha Kuasa itu tentulah akan menjaga hamba-hambanya. Dalam ajakan saya terhadap seluruh tokoh-tokoh agama di muka bumi, termasuk dari agama manapun, dari Buddha, Hindu, khususnya agama Yahudi, Islam, dan Kristiani. Nah, apapun itu agama, tentulah kita sepakat bahwa mereka sedang berkampanye tentang kebaikan yang mereka anut. Bahwa semua agama-agama itu berkampanye tentang kebaikan yang mereka miliki. Satu Tuhan yang mereka yakini, dan itu baik. Nah sekarang, di hari-hari yang semakin jelas, yang dipercaya oleh kebanyakan agama, akhir zaman sudah semakin dekat. Jikalau awal zaman, di mana penampilan Allah sebagai yang Maha Kuasa menyertai hamba-hambanya, tentulah pada akhir zaman, Tuhan yang benar, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Hadir, Tuhan yang sungguh-sungguh aktual dan hidup itu akan menyertai hamba-hambanya. Nah saudara-saudara, saya tentu harus berpikir positif terhadap semua tokoh-tokoh dan alim ulama. Saya tentunya harus bersikap positif. Jikalau mungkin saya harus belajar dari mereka. Jikalau mungkin saya masih bisa melihat ada kuasa pada Allah yang mereka percayai. Tetapi di dalam hal ini, saya memang betul-betul yakin 100% bahwa Yesus adalah Tuhan yang saya layani sebagai Allah pencipta alam semesta yang telah datang di dalam rupa manusia menjadi juru selamat satu-satunya, yaitu Allah yang Esa, juru selamat yang Esa. Ada berbagai pendapat bahwa apa yang saya ajukan ini hanya merupakan pamer atau semacam gertak sambal. Dan memang itu harus kita buktikan. Apabila seperti Zakir Naik dan tokoh-tokoh yang lain di muka bumi ini, yang merasa mereka memiliki kecerdasan dan ilmu agama yang tinggi dari Allah mereka, tentu saya ingin melihat. Dan pembuktiannya sudah tidak lagi saatnya kita hanya berada pada sebatas debat kusir. Yang terpenting adalah kita memiliki sebuah niat baik, di mana di dalam hal apa yang saya tawarkan untuk semua tokoh-tokoh agama di bumi yang bersedia mengikuti puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum, diawasi dalam setiap menit detik oleh CCTV dan panitia. Untuk menjaga kemungkinan yang lainnya, untuk menjaga risiko, kita bisa siapkan ambulans bagi mereka yang mengalami kondisi yang tidak fit untuk melanjutkan puasa dan diskusi. Apabila mungkin hari ke-5 atau hari ke-10 atau hari ke-11, 12 sampai 39 mereka mengalami kelemahan tubuh. Tentu panitia bisa mempersiapkan dokter dan ambulans. Nah, saudara-saudara, dari mana saya berpikir mengenai ide ini? Saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara kekasih dan kepada saudara-saudara yang lain, sebangsa, setanah air, dan sesama manusia, bahwa Tuhan yang saya sembah memberikan inspirasi ini kepada saya untuk bersaksi tentang Dia yang menguasai segala langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang lebih besar dari segala yang ada. Dan di mana segala yang ada berada di dalam setitik keberadaannya. Nah, sering kita mendengarkan bahwa orang kalau berpuasa harus bersembunyi dan masuk kamar untuk menolak sebuah pembuktian. Tetapi sesungguhnya ini bukan soal pamernya, tetapi soal motivasi. Tentulah dalam motivasi saya, semata-mata untuk menunjukkan kepada semua orang di muka bumi ini, bahwa ada satu Allah yang hidup, yang menyertai saya, yang bernama Tuhan Yesus Kristus.
Saya di dalam posisi ini tidak di dalam bentuk menantang secara arogan. Lebih kepada sebuah tawaran yang paling adil, di mana saudara-saudara sekalian dari pengajaran-pengajaran agama itu bisa menjelaskan kecerdasan yang saudara punyai, ilmu dan keberadaan Anda, serta Tuhan Allah yang Anda sembah. Nah, saudara-saudara, apabila ada yang bersedia dan terbeban oleh sebuah keyakinan di mana agama lain sedang tersesat, silakan maju mendaftar kepada panitia, termasuk memberitahu kepada saya. Mereka yang siap berdialog secara maraton selama 40 hari 40 malam, menjelaskan kepada peserta masing-masing dan kepada sesi makhluk manusia di bumi, di manakah, siapakah, dan bagaimanakah Allah Tuhan yang saudara percayai itu. Inilah jalan yang paling tepat, dan inilah kesempatan untuk kita menjelaskan nilai bobot spiritual yang kita punyai masing-masing. Tentu saya tidak berharap ini soal menang dan kalah, tetapi ini sebuah cara bagaimana supaya sebanyak mungkin orang mendengarkan bagaimana siapa Tuhan yang Anda sembah. Dengan begitu, Anda menjalankan misi sesuai dengan agama Anda itu. Untuk keyakinan Anda menolong, membetulkan kekeliruan pada pihak lain. Demikianlah juga saya. Tentu di sini tidak ada soal adu bahwa harus kita pilih sebuah hakim untuk menentukan sebuah pemenang. Kita tidak memerlukan hakim untuk menetapkan siapa yang menang. Yang kita hanya tetapkan di sini adalah pertarungan tanggung jawab Anda sebagai tokoh agama. Supaya saudara jangan hanya omong kosong, berkoar-koar, menjadi eporus, menjadi debater, menjadi pengajar yang paling songong, tetapi tidak siap mati demi ajaran yang Anda yakini. Saya yakin akan Tuhan yang menjaga saya. Dan kalau ternyata Anda benar, tentulah saya akan beruntung juga dengan itu. Jikalau Anda bisa lebih mencerahkan saya. Dan jika memang ternyata terang yang saya miliki masih lebih kerdil dari terang yang Anda miliki. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini saya tidak mewakili suatu agama. Dalam hal ini juga saya tidak mewakili suatu aliran agama. Saya mewakili diri saya dan bersaksi tentang Tuhan Yesus yang mengutus saya untuk memberitakan dan mengajarkan Injil di dalam wujud kasih dan kebenaran, serta keadilan nalar bagi semua. Mari kita buka hati dan pikiran kita dan masuk pada sebuah pemberitaan dan pengajaran maraton bagi dunia tentang Tuhan yang Anda beritakan dan ajarkan, tentang keperkasaan agama Anda dan komunitas Anda di dalam soal kebenaran itu. Saudara-saudara, tentulah dalam hal ini saya harus masuk di dalam sebuah prosedur yang ada di dalam keyakinan saya, bahwa saya harus meminta dukungan doa dari semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah satu-satunya yang datang menyelamatkan manusia ke bumi. Saya mengajak saudara-saudara untuk maju, termasuk para eporus-eporus agama besar, atau gereja besar, atau aliran agama apapun. Apabila Anda merasa sudah sangat yakin dengan kebenaran yang saudara yakini. Mengapa kita hanya sibuk di dalam goa masing-masing, tanpa terjun secara terbuka di dalam kasih, di dalam kebenaran, menguji kebenaran itu? Kita tidak perlu takut untuk diselamatkan oleh salah satu keyakinan. Mengapa saya harus takut murtad dari sesuatu yang salah? Mengapa saya harus malu keluar dari suatu kebodohan? Dan mengapa saya harus merasa ketakutan hanya karena saya membutuhkan keselamatan? Saudara-saudara, siapapun Anda di seluruh muka bumi menjadi tokoh agama harus bertanggung jawab. Dan jika saudara sudah memiliki masa pendengar yang besar, dan ternyata saudara biarkan masamu terawang-awang, tidak berani dengan tantangan ini, betapa kasihan pengikut-pengikut Anda itu. Para eporus, para ketua sinode, para pemimpin-pemimpin, teolog-teolog yang ternama,
buktikan kemampuan Anda, bukan hanya tinggal nama dan bersembunyi dari tantangan ini. Sekali lagi, apa yang saya tawarkan ini tidak sedang mengandung tujuan untuk mempermalukan tokoh-tokoh agama. Dan bukan juga Sedang menawarkan perseteruan. Sama sekali tidak bertujuan untuk memenangkan satu agama terhadap agama lain, atau seorang tokoh terhadap tokoh lain, atau saling mempermalukan dan sebagainya. Semata-mata mari kita tunduk rendah hati dan jujur. Di manakah Tuhan yang sebenarnya itu? Dan siapakah yang membela hamba-hambanya dengan penuh keperkasaan dan kuasa? Jikalau saudara yakin dengan itu, kecuali saudara hanya yakin berhayal di dalam agamamu, kecuali Anda hanyalah seorang pendeta yang mau mencari makan, kecuali Anda hanyalah seorang pemimpin agama yang mau mengecap nikmatnya kekuasaan politik, lalu saudara sibuk menjadi orang populer di dalam tujuanmu, tetapi tidak memiliki keberanian untuk mati bagi kebenaran yang saudara yakini. Toh dalam hal ini, saya juga tidak menghendaki ada korban di dalam doa dan puasa. Sebab kita mempersiapkan konsep bagi mereka yang tidak sanggup melanjutkan doa puasa 40 hari 40 malam, dan tidak lagi begitu kondusif untuk melanjutkan dialog dan perdebatan tentang pertanggungjawaban kerohanian Anda. Kita bisa susun konsep yang fair soal waktu, soal durasi, soal bagaimana membuat sebuah konsep diskusi yang berkeadilan soal waktu, berkeadilan soal tema, dan sebagainya. Saya yakin sudah saatnya orang-orang yang beragama lebih jujur dari FIFA, dari konsep permainan sepak bola, dan lebih jujur dari bagaimana cara mengatur sistem pertandingan apapun yang telah dilakukan beribu-ribu tahun di muka bumi ini. Masa iya para tokoh agama besar tidak berani menghadapi saya? Kalau memang Tuhanmu hidup, kalau memang otakmu adalah otak yang telah disucikan, dan memang jikalau otakmu bukan otak kafir yang saudara tuduh-tuduhkan terhadap agama lain, jadi marilah, jangan takut. Kalau saudara takut, saudara pasti masuk neraka. Karena ternyata sambil menyembah Tuhan, Anda sedang dikuasai oleh ketakutan. Maka dengan demikian, saya ingin ulangi dan jelaskan. Kampanyekan kebenaran agamamu di dalam sebuah event yang kita siapkan. Debat terbuka agama-agama. Debat terbuka agama-agama sedunia. Sambil berpuasa 40 hari 40 malam dengan disaksikan oleh panitia secara maraton dan diawasi oleh CCTV secara maraton. Dan tidak ada kegiatan yang tertutupi. Saudara-saudara, apakah Tuhanmu ada dan bukan hanya cerita fiksi? Apakah kebenaranmu betul-betul dari Tuhan semesta alam, bukan karangan-karangan dan dongeng-dongeng manusia di komunitasmu? Mari buktikan itu kepada dunia ini. Dan saya tentunya pada posisi yang sama harus membuktikan apakah Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup sampai sekarang. Saudara-saudara, untuk berkoar-koar bahwa agamamu yang paling benar, untuk berkoar-koar bahwa gerejamu yang paling benar, untuk berkoar-koar bahwa sejarah perjalanan kerohanian komunitasmu sangat hebat dan indah, mari tunjukkan ketika dia diuji oleh sesuatu yang nyata, oleh sesuatu pengkajian yang dalam. Sambil pada saat yang sama akan tampil Tuhanmu membiarkanmu binasa, membiarkanmu lemah, atau membiarkanmu hidup. Apakah Tuhanmu adalah Tuhan dari kekekalan itu? Nah, jikalau kita berpuasa 40 hari 40 malam, sudah pasti, jikalau itu tanpa minum dan makan, sudah pasti jikalau saudara mencapai sebanyak-banyaknya waktu, akan menjadi pembuktian bahwa ada kehidupan menyertaimu. Ada kehidupan yang eternal menyertaimu. Ada kuasa kekekalan menyertaimu. Ada Tuhan yang hidup sedang memberimu kehidupan. Dan ada hikmat ketika kita
berbagi argumentasi, dan saling menyumbangkan kebaikan dari pengetahuan, dari pengalaman, dari pelajaran, dan dari bobot ketuhanan yang sedang berada di dalam diri Anda masing-masing. Demikian saya perjelas dan saya pertegas undangan saya di dalam bahasa Inggris. Semoga Anda pemuka-pemuka agama semuka bumi benar-benar jantan sebagai pemberita agama yang menyelamatkan. Terpujilah Tuhan Yesus yang saya sembah, dan saya undang Anda semua mendengarkan soal itu atau membantah soal itu. Anda bisa diselamatkan atau Anda bisa menyelamatkan. Terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua, para tokoh-tokoh agama, debater-debater, apologet agama, apologet doktrin-doktrin, semoga Anda jantan dan seperti laki-laki. Saya tunggu atensi Anda sejak hari ini atau beberapa lama sampai Anda bersedia. Debat terbuka agama-agama secara maraton, secara internasional selama 40 hari 40 malam. Juruan Saron Sinaga, Indonesia. Peserta pendaftar pertama. May Jesus bless you all.
lalui. Marende ende masude nani pilit ni Jesusi nang hagugaan ni Sandok Porfirio. Dosa hataw di surgoy nilambong ni tuhatay marolong-olong sa leleng-leleng nay. Pilit ni Jesusi, nang agugaan ni Sandok Porfirio.